Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Halim Ambia. Nah, Ustadz, yang tadi nih Ustadz nih, apakah boleh kita baca surat untuk sholat ini sesuai dengan kondisi yang lagi kita rasakan nih Ustadz nih? Ya memang itu bagus, malah disunahkan. Disunahkan ya? Saya haji kemarin di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Mereka para imam memilih surat-surat pendek dan surat-surat populer. Padahal orang Arab kan tiap hari ngomong bahasa Arab, ngegaunya kan bahasa Arab. Tapi dia tidak menunjuk berapa juz hafalannya. Karena kadang gara-gara imam mau mengunjuk-unjuk kehebatan hafalan, dia panjang-panjang banget. Sehingga kita berhayal saat dengarkan imam baca surat yang tidak populer dan tidak ngerti maknanya. Kan bahaya. Makanya ini kadang mengapa sholat tidak menjadi daya pikat bagi orang-orang secara umum. Itu salah satunya. Gara-gara kita terlalu banyak pakai surat-surat yang panjang-panjang yang tidak populer dan tidak hafal maknanya. Berbahaya. Padahal di Jazirah Arab sendiri memilih ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang populer dan sesuai dengan kondisinya. Yang semua orang pada zaman haji ya, banyak ayat tentang haji. Atau yang berkaitan dengan karena jamaah diperlukan pergantian berapa sop gitu, akhirnya kulhu ina atoena itu di Masjidil Haram, tapi di masjid-masjid kita kadang terlalu panjang. Ini jadi sholat tidak membuat daya pikat, tidak menjadi daya tarik bagi orang lain, karena kayak baca deklamasi, kayak baca puisi yang mereka tidak paham. Kalau baca puisi dalam bahasa Indonesia mereka paham. Nah, ini yang bahayanya. Kita menghadap Allah, zat yang maha dekat, yang lebih dekat kepada urat nadi kita, pakai bahasa asing, gak ngerti maknanya. Kita kayak makhluk asing depan Tuhan, kayak burung beo kan. Nah, inilah kesadaran yang perlu harus dipelajari, bahwa kita harus tafahum, harus paham makna bacaan dalam sholat, harus paham dan tahu bagaimana menghayatinya. Maka pemahaman tentang tafsir, tentang tasawuf, tentang hal-hal yang kita baca dalam sholat, itu biar ia menjadi komunikasi. Contohnya misalnya ya, ini bulan Maulid, dia imam nyari ayat yang berkaitan dengan keagungan Rasulullah. Bisa. Ini bulan puasa, kita baca surat-surat yang berkaitan dengan perintah puasa. Kan menyadarkan. Ini konteksnya tentang zakat. Bisa juga tentang zakat fitrah. Sehingga apa? Orang-orang yang mungkin pernah belajar di madrasah tentang surat-surat hukum, surat ayatul ahkam, bisa setidaknya menerka makna bacaan tadi. Seperti yang tadi dipertanyakan Mas Jidni juga tentang orang-orang yang dikejar debt collector pakai surat Al-Insyirah misalnya. Atau mungkin dia ingat di awal tentang cerita tentang bagaimana kelahiran Nabi, baca surat Al-Fil misalnya. Atau mungkin dia betul-betul lagi mempelajari tentang tauhid yang mendalam, dia akhirnya kulhu. Atau mungkin dengan godaan dan keadaan setan atau bisikan-bisikan halus dalam diri, entah itu persoalan hidup, persoalan ekonomi, atau godaan, ajakan, bisikan berupa manusia dari manusia yang ini pakai anas misalnya, sihir pakai al-falaq misalnya. Ini jadi sholat, kita melakukan sholat itu sesuatu yang aktual, yang dinamis, yang relevan dalam keadaan kita. Kan bagus akhirnya. Bagus. Gitu. Tapi secara fisik itu Ustadz, kita bisa merasakan nggak sih bahwa sholat kita itu khusyuk atau enggak gitu Ustadz? Bisa. Karena sholat khusyuk yang dimaksud itu kan pengheningan secara mendalam. Jadi keadaan batin kita dan keadaan fisik kita jelas terasa. Misalnya,
Namanya zikir dan sholat, kalau masuk di dimensinya dengan kekhusyuannya, kan kita damai, tenang. Nafas juga teratur, kondisi tubuh juga hening, damai, Iya. tidak tergoda oleh anasir-anasir lain. Misalnya, keheningan dalam sholat, keheningan dalam zikir, itu kan mendamaikan hati, menjernihkan pikiran. Banyak orang yang dapat ide setelah sholat. Karena ada konsep pelepasan dalam sholat itu. Pelepasan apa tuh? Pelepasan jiwa dan raga, pengheningan jiwa dan raga, di mana mungkin dia seorang kuli bangunan. Kan lelah, capek, dimarahin sama mandor, pada saat yang sama gajinya kurang atau mungkin terlambat, puyeng banget. Sementara anak, istri sudah teriak, sholat dulu biar adem, biar tenang, biar damai. Habis sholat, ya akhirnya punya pikiran, oh ya, sebaiknya saya ngomong ke mandor begini. Oh, saya pinjem dulu ke ini. Oh, seperti ada jalan keluar. Ada gitu, jalan keluar berkat dari sholat yang kita tunaikan boleh jadi. Iya. Gitu. Tapi masa kita mau khusyuk harus gara-gara persoalan? Iya. Masa kita menghadap Allah untuk melahirkan kehusyuan dalam diri kita harus ditimpa persoalan ekonomi dulu. Iya. Nanti ditimpa terus ya. Iya. Padahal kita lagi menderita atau bahagia, kita lagi kena persoalan ekonomi atau tidak, kita lagi dapat rezeki atau tidak, sholat wajib harus ditunaikan. Iya. Nah, karena itu kita dengan kesadaran ruhani ini diharapkan mampu mempelajari metodenya. Nah, salah satu yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu misalnya khudurul qalb, menghadirkan kalbu. Kedua, tafahum, memahami bacaannya. Lalu takzim, pengagungan kepada Allah. Lalu merasa takut. Takut kepada Allah, takut dan harap. Jadi khauf warroja. Jadi kita takut kepada Allah, tapi takut yang dilahirkan dari rasa pengagungan kita. Pada saat yang sama sebetulnya kita berharap besar kepada sumber dari segala sumber harapan. Jadi kita takut salah, takut dosa, atau takut karena sudah melakukan dosa. Atau juga anti lahir al-haya, rasa malu kita kepada Allah. Jadi sholat itu harus melahirkan rasa-rasa ini. Rasa khauf dan roja, rasa malu kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah. Agar apa nantinya? Bisa melakukan dan merasakan kehadiran Allah dalam diri. Dalam tasawuf dikenal ada istilah muraqabah. Muraqabah. Jadi muraqabah itu secara bahasa sebenarnya adalah saling mengawasi. Tapi secara istilah ini bermakna kondisi atau keadaan batin kita merasa diawasi oleh Allah. Seperti tadi konsep ihsan yang saya maksud. Itu adalah dasarnya. Dalam muraqabah kita merasa dalam sholat kita, gerak kita dalam sujud, gerak kita dalam ruku, berdiri kita, peralihan gerak sujud pertama dan sujud kedua, semua dilihat Allah, disaksikan oleh Allah. Rasa itu harus dihadirkan. Itu ayat Al-Quran itu sebetulnya. Menyebut bahwa salah satu bentuk muraqabah yang bisa kita rasakan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah adalah saat dalam sholat kita. Bahwa Allah melihat, menyaksikan tindak tanduk kita, gerak fisik kita, apalagi gerak batin kita. Coba, kalau dari takbir sampai salam ada kesadaran muraqabah, itu kan keren banget. Iya, pasti kita benar-benar gitu. Benar-benar, nggak usah disaksikan. Iya. Dan apalagi kalau keadaan muraqabah dalam sholat tadi, kita bisa hadirkan di luar waktu sholat. Misalnya, muraqabah tadi ya. Iya. Karena disaksikan sama Allah, saya ngopinya pakai tangan kanan.
tidak berdiri. Ya. Pakai bismillah. Nah, ini kan yang lahir dari sesuatu buah yang kita dapat dari kesadaran ruhani tentang muraqabah. Iya. Nah, ada 3 muraqabah yang saya kenalkan. Yang mudah. Dan dalam tasawuf sebetulnya ada Syekh Khatib Sambas menyebut ada 20 muraqabah. Di beberapa thariqah ada yang 7, ada yang 10, macam-macam Ustaz, macam-macam detailnya. Sebetulnya intinya di 3 hal muraqabah itu. Pertama, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, dan yang ketiga muraqabah akrabiyah. Muraqabah ahadiyah ini itu sebetulnya kesadaran ruhani bahwa kita adalah makhluk yang sedang diawasi oleh zat yang bernama Allah. Yang tidak bisa dibayangkan seperti apa, tapi dia esa, dia tunggal. Yang tidak ada sesuatu makhluk pun yang sama dan setara dengan dia. Jadi ini disebut sebagai muraqabah ahadiyah. Jadi sholat kan itu. Bahwa gerak, sikap, tindak tanduk, ucapan kita, doa kita, persembahan yang kita ucapkan, benar-benar diarahkan dengan tekad kesadaran yang penuh bahwa kita sedang menghadap Allah. Zat yang tunggal dan zat yang esa tadi. Yang kedua, muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah. Ma'iyah itu berarti ma'iyah berarti bersamaku, kebersamaan maksudnya. Jadi muraqabah ma'iyah dimaksud adalah kesadaran ruhani kita bahwa kita menghadirkan kalbu dengan tekad yang kuat bahwa Allah sedang bersama kita. Sedang bersama kita. Tapi bersamanya kita bersama dengan Allah itu bukan bersamanya sesuatu dengan sesuatu. Karena Allah bukan sesuatu. Tapi yang lebih gampang analoginya seperti bersamanya air laut dengan asinnya. Air laut dengan asinnya. Ini soal rasa nih rasa. Iya. Bahwa rasa kita ini lagi bersama Allah. Bersama Allah. Sesuatu yang paling mendalam. Getarkan di batinmu bahwa engkau sedang bersamanya. Sholat mestinya sampai pada titik itu. Dari mulai salam. Dari mulai takbir sampai salam. Lalu yang ketiga adalah muraqabah akrabiyah. Muraqabah akrabiyah. Akrab itu artinya dekat. Berarti dalam muraqabah ini kita harus menghadirkan kalbu kita dengan tekad bahwa kita sedang diawasi oleh Allah yang maha dekat. Yang lebih dekat daripada urat nadi kita. Yang lebih dekat dari mata, panca indera, pendengaran, atau penglihatan kita. Allah lebih dekat daripada penglihatan kita. Allah lebih dekat dari pendengaran kita. Allah lebih dekat dari indera penciuman. Aqrabu lakum min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadimu. Rasakan itu. Ini berarti kedekatan kita dengan Allah bukan seperti kedekatan sesuatu dengan sesuatu. Tapi analogi yang gampang seperti ikan dengan lautan. Ikan tidak asin. Rasakan itu dengan getar rasa ning rasamu dalam sholat. Sehingga enak sholat membaca Al-Fatihah yang nendang. Ingat, kerasa semua. Jadi lantunan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan hanya di lisan, tapi rasa syukurmu muncul di batin menjadi getar ruhani yang membuncah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rasakan itu dengan getar yang tadi. Karena ahadiyahmu, karena ma'iyahmu, karena akrobiyahmu. Keren gak sholat? Keren sih. Keren sekali. Iya. Cuman, satu. Benar-benar.
apa ya Ustaz ya? Ya memang nggak mudah sih Ustaz ya. Tapi memang harus dibiasakan mungkin Ustaz ya, agar menjadikan sebuah karakter yang tiap sholat tuh ya nggak main-main gitu, nggak yang cuman Allahu Akbar terus. Jadi gimana nggak membiasakan coba? 17 rakaat sehari. Iya. Ustaz. Kebiasaan yang tidak bisa ya kita harus paksakan. Khusyuk atau tidak khusyuk ya kita harus paksakan. Iya, kita paksakan karena itu sudah menjadi kewajiban kan. Jadi kita terbiasa nih. Cuman mungkin kita terbiasa hafalan gitu Ustaz gitu. Nah, untuk menghadirkan yang tadi Ustaz bilang itu, ruhani kita, menghadirkan kita ini menghadap Allah itu mungkin nggak semudah itu, kayak seperti harus dilatih nih kalau kita ini Ustaz nih. Karena saya baru mendengar ini kan gitu, terus kita masuk, oh iya ya, yaudah kita coba yuk gitu. Oke, pertama kita coba gitu. Terus kedua, lama-lama bisa lupa lagi gitu Ustaz. Atau pikiran kita ini bisa kemana-mana gitu Ustaz. Nah, cara kita ini supaya istiqomah itu bagaimana sih Ustaz? Maksudnya supaya apa ya, kita ini tetap fokus aja gitu Ustaz ya. Ada nggak sih Ustaz? Ya, salah satunya dengan membiasakan zikir harian. Zikir harian Ustaz ya. Jadi orang yang sudah biasa menghadirkan kalbunya setiap hari di luar waktu sholat. Misalnya dia membaca Allah, atau mungkin membaca sholawat sambil motong-motong bawang, sambil masak, sudah biasa sholawat, ingat kepada Tuhannya. Untuk menghadirkan rasa itu di dalam sholatnya, untuk menutup kekosongan tadi, kosongan yang jeda yang bisa ingat pecel lele tadi, itu dengan mudahnya sebetulnya. Karena hati kita sudah hidup. Misalnya, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kenapa di situ pakai kata kami? Padahal kita sholat sendirian. Iya. Kita juga nggak mengubah ayat. Berarti kami yang mana nih? Oh, jiwa dan raga. Oh, seluruh makhluk hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini na'budu. Menyembah kepadamu ya Allah. Rasakan tangan, kaki, matamu ikut menyembah. Ya enggak? Wa iyyaka nasta'in. Minta juga agar tangan, kaki, hidung, matamu ikut memohon pertolongan Allah. Jangan-jangan yang menyesatkan kaki kita. Mau pergi ke masjid, belok ke bar. Karena selama ini kita nggak pernah berdialog dengan dengkul kaki kita agar dia mau menyembah kepada Allah. Iya. Luput kita. Iya. Bisa ya Ustaz ya kita doain ya misalnya kaki kita. Iya, harus setiap pertulangan sendi kita perlu sedekah. Kita perlu sedekahkan dengan zikir wirid. Oh, dengan cukup zikir wirid aja gitu Ustaz supaya badan kita ini bisa. Iya, jaga kesehatan juga zikir. Iya sih Ustaz ya. Ustaz, Masya Allah Ustaz. Oke, nanti kita akan pembahasan lanjut lagi. Kita jeda dulu Ustaz ya. Baik sahabat muslim, jangan kemana-mana, tetap di share it ya.